Halo teman-teman, selamat datang di Atia Movie. Di video kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul Soldier Boy. Sebuah film yang diambil dari kisah nyata, menceritakan seorang prajurit paling muda dari Rusia pada masa Perang Dunia Kedua. Ia masih berusia 6 tahun, dan karena jasanya dia sudah diberi penghargaan dari militer Rusia. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk aja ke ceritanya. Sergei yang masih berusia 6 tahun, ia tinggal bersama ibu dan kakaknya di desa Green Uni Soviet, atau yang lebih dikenal sekarang dengan negara Rusia. Pada saat itu, pasukan Jerman dengan gencarnya menyerang Rusia. Ayah Sergei gugur dalam pertempuran, sedangkan kakaknya juga tewas digantung oleh tentara Nazi. Setelah musim panas 1942, terjadilah pertempuran dahsyat antara Jerman dan Rusia yang terkenal sebagai pertempuran Stalingrad. Pada saat itu, pasukan Nazi Jerman menginvasi dan membantai para penduduk desa. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman panik dan menyuruh anaknya untuk segera pergi melewati jendela. Namun naas, saat itu juga ibu Sergei tertembak oleh tentara Nazi yang membuatnya meninggal dunia. Karena sangat ketakutan, Sergei berlari menuju hutan dan tak tahu arah tujuannya. Ia pun terus menangis karena yang dipikirkan saat ini hanyalah ibunya. Dia pun terus berjalan semakin jauh. Setelah seharian Sergei berkeliling di dalam hutan, akhirnya dia menemukan aliran sungai dan meminum airnya. Namun tiba-tiba ia melihat para tentara Jerman yang ada di sana. Sergei yang sangat ketakutan dan bergegas bersembunyi di balik pohon. Saat itu juga ia melihat ular yang berjalan dari atas pohon. Dia berusaha menahan rasa takutnya dengan menutup mulut agar tidak ketahuan tentara Nazi. Sergei yang kelaparan berharap tentara Nazi itu menyisakan makanannya. Tak berselang lama, tentara Nazi itu pun pergi. Tampaknya mereka sangat terburu-buru sehingga mereka menyisakan makanan itu. Hari demi hari Sergei mengembara sendirian di dalam hutan. Ia terus berjalan dan meninggalkan tanda jejak di dasar tanah. Di dalam hutan, Sergei berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun dedaunan. Tiba-tiba rudal terjatuh tepat di belakangnya. Hal itu membuatnya tersungkur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisi seperti itu, Sergei masih berusaha berjalan. Tak lama kemudian Sergei mendengar suara burung-burung yang berterbangan. Hal itu menandakan ada seseorang yang melintasi hutan. Dia berjalan dengan tertatih-tatih untuk bersembunyi. Sergei yang kecapean, kemudian ia tertidur. Di sini ia bermimpi ibu dan kakaknya yang masih hidup dengan tenang. Besok paginya Sergei terbangun, tapi tubuhnya mulai melemah karena ia kelaparan. Pada saat itu juga hujan pun turun. Ia meminum tetesan air hujan untuk melepaskan rasa hausnya. Namun hal itu masih kurang untuk memulihkan kondisinya saat ini. Saat tubuhnya sudah tak berdaya dan tak sanggup lagi untuk berjalan, Sergei ditemukan oleh tentara Rusia yang saat itu sedang berpatroli. Ia ditemukan oleh seorang mayor yang bernama Michael. Pada saat itu, para tentara merawatnya dan memberinya makan karena mereka mengetahui Sergei adalah salah satu korban pembantaian
oleh para tentara Nazi. Sergei kemudian dibawa ke kamp untuk dirawat. Di sana juga merupakan kamp tentara Rusia untuk menjaga daerahnya dari penyerangan pasukan Jerman. Di sana ia dirawat oleh wanita cantik yang bernama Nina. Nina selalu memberikan semangat kepada Sergei agar selalu ceria. Di sana Sergei melihat para tentara yang terluka bahkan gugur di medan pertempuran. Melihat itu membuat Sergei terobsesi untuk membantu mereka. Nina kembali mengingatkan Sergei untuk menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi segala masalah. Mayor Michael juga datang untuk menjenguknya. Sergei pun juga cepat akrab dengan Mayor Michael. Karena sepanjang hidupnya dia belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Sergei pun menceritakan semuanya yang ia ketahui, mulai dari semua warga desa yang dibantai tentara Nazi, termasuk ibu dan kakaknya. Mayor Michael yang terharu lalu menunjukkan sebuah pistol terbaiknya. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan semangat Sergei. Saat Mayor Michael ingin kembali, Nina yang sebenarnya memendam rasa kepada Michael, dia mengatakan akan merawat Sergei dengan baik. Namun Michael selalu bersikap dingin dan biasa saja, walaupun sebenarnya dia juga menyukai Nina. Di sana Sergei juga dijenguk oleh para tentara lainnya dan memberinya hadiah teropong. Hal itu membuat Sergei bersemangat lagi dan membangkitkan jiwa patriotiknya. Keesokan harinya, para tentara Jerman datang menyerang pasukan Rusia. Namun dengan kekuatannya, pasukan Rusia berhasil memukul mundur para tentara Jerman. Setelah itu, Michael yang teringat kepada Sergei, ia kembali menjenguknya. Jauh sebelumnya, Sergei yang sudah menganggap Michael seperti ayah kandungnya. Dan mulai saat itu juga, Michael bersedia untuk mengadopsi Sergei. Michael juga memberikan hadiah untuk Sergei, yaitu sebuah seragam tentara. Mendapatkan hadiah itu, Sergei terlihat sangat senang dan sangat menyukainya. Namun tiba-tiba pasukan Jerman menyerang kamp secara tak terduga. Serangan itu membuat para tentara Rusia banyak yang gugur dan terluka. Di sana Sergei panik melihat para tentara yang terluka itu. Salah satu perawat mengingatkannya agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan. Perkataan itu membuat Sergei bangkit dan mulai membantu para tentara semampunya. Setelah peristiwa itu, Michael mengajaknya untuk berjalan-jalan. Akan tetapi mereka melihat pusat telekomunikasi yang telah hancur akibat ledakan, sehingga membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Melihat itu, Sergei menawarkan dirinya untuk menjadi kurir atau pengantar pesan. Melihat semangat itu, Michael pun merestuinya. Tugas tersebut membuat Sergei semakin ceria. Para tentara lainnya pun juga terheran-heran melihat semangatnya. Terlihat Sergei sedang menyusuri parit dan membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Michael. Kedatangan Sergei membuat para tentara senang dan bisa mencairkan suasana. Pada suatu hari, ia berkeliling sendirian menyusuri hutan dengan menggunakan teropongnya. Dia terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan telah memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sergei langsung bergegas melaporkannya kepada para prajurit. Awalnya prajurit itu tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai lelucon, sehingga mereka hanya membawa beberapa prajurit ke sana.
Namun ternyata laporan Sergei itu benar. Dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata Jerman. Sergei juga berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi. Setelah peristiwa itu, Sergei mendapatkan apresiasi dari Michael dan juga tentara lainnya. Esok harinya, tentara Jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Akibat serangan pasukan musuh membuat Sergei sedikit terlambat dalam mengirimkan surat-suratnya. Sampai salah satu prajurit memperingatkannya bahwa situasi ini sangat berbahaya untuk dirinya. Maka dari itu, ia menyuruh Sergei untuk segera kembali. Di tengah ia kembali, ia menemukan seorang prajurit yang sedang sekarat. Prajurit itu berkata bahwa dirinya harus bisa menyambung kabel telekomunikasi yang sebelumnya terputus. Sebab hal itu membuat para prajurit terpojok karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan komandannya. Mendengar itu, Sergei nekat menyambung kabel itu di tengah medan pertempuran. Dan pada akhirnya komunikasi terhubung berkat perjuangan Sergei. Keesokan harinya, para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga di sana. Sergei juga bermain dengan teman-teman barunya. Pada saat perjalanan kembali ke camp, tiba-tiba mereka dibom oleh tentara Jerman. Namun untungnya Michael dan Sergei berhasil selamat. Michael melihat kondisi desa yang telah dihancurkan pasukan Jerman. Ia merasa bahwa keadaan semakin memburuk, mengingat para tentara Jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam. Malam harinya, Michael mengajak Sergei jalan-jalan dan berbincang. Michael juga mengatakan bahwa Sergei harus tangguh menghadapi segala rintangan. Namun tiba-tiba musuh kembali menyerang dengan serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya membuat Mayor Michael terhempas dan tertimpa gelondongan kayu. Sergei berusaha memindahkan gelondongan kayu itu. Namun karena ia tak mampu, ia melaporkannya kepada prajurit lainnya. Dan pada akhirnya Mayor Michael berhasil diselamatkan. Singkat cerita, tibalah hari di mana peristiwa itu adalah akhir dari peperangan. Para prajurit berhasil menahan serangan Jerman dan mengkonfirmasi bahwa tentara Jerman telah mundur dari sana. Dan Sergei diberikan penghargaan karena aksi heroiknya. Mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dan damai. Sergei hidup bersama Michael sampai ia tumbuh dewasa. Dan film pun selesai.